Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita pertemuan yang ke-7 ya, teman-teman ya. Sebelum nanti presentasi buat kelompok berikutnya ya. Yang ke-7 ini kita sedikit mungkin bagaimana kita menguraikan pembebanan struktur ya. Jadi nanti berapa ada acuan kita untuk kita biasa sih PBI 1971 yang peraturan pembebanan Indonesia yang nanti kita coba untuk bagaimana kita mendefinisikan semua beban-beban yang bekerja di struktur kita ya. Nah, jadi nanti coba lihat apa aja beban-beban apa sajakah yang nanti yang kalau untuk PBI 71-nya ini teman-teman ya. Jadi mungkin ini bisa jadi acuan teman-teman untuk di-download juga bisa ya. Peraturan bertulang Indonesia PBI ini ya. Nanti sini ada beban yang bekerja ya. Jadi nanti bisa ini ya. Oke, tar. Oke. Oh, ini untuk yang detailnya. Sebentar. Oke. Saya dulu ya, saya belum. Oke. 1983 ya, sorry. Maaf. Peraturan pembebanan 1983 ya, sorry. Itu tadi itu yang PBI itu beton ya. Sorry. Oke, kita lihat di sini ya. Jadi nanti ada peraturan pembebanan Indonesia untuk gedung. Ya, teman-teman ya. Nanti bisa ini saya download deh, saya masukin di untuk yang kita standar yang di mana? Ya, teman-teman ya. Nanti kita coba apa namanya? Beban hidup, berat sendiri, beban mati, ya, reduksi beban mati. Ya. Nanti di sini ada beban hidup gitu ya. Nanti coba pelan-pelan nih. Ini, tapi ini yang 83 ya. Oke, beban mati reduksi. Oke. Ya, nanti kita lihat di sini ya sebentar ya. Ada yang terbaru nggak ya? Oke, kita lihat dulu teman-teman ya. Oke, jadi tinjauan pembebanan, asas struktur pembebanan ya. Di sini dalam melakukan analisis kita perlu untuk melihat ini ya, gambaran perilaku besar beban yang bekerja pada struktur kita ya. Di sini ada yang hal penting yang mendasarinya pemisahan antara beban yang bersifat statis dan yang dinamis ya. Nah, beban statis itu sendiri beban yang memiliki perubahan intensitas beban terhadap waktu berjalan lambat atau konstan. Nah, jenis beban statis menurut peraturan pembebanan Indonesia untuk rumah dan gedung adalah sebagai berikut. Jadi kita bisa lihat ini ya. Yang pertama adalah beban mati atau dead load. Beban mati adalah semua beban yang berasal dari berat bangunan. Jadi semua berat bangunan contohnya seperti apa nih teman-teman? Yang berat bangunan misalnya. Berat apa misalnya? Berat sendirinya, misal baloknya ya. Baloknya berat sendirinya. Terus berat apa? Berat tulangannya berarti semua di dalam kan? Berat kolom, apalagi misalnya. Berat balok, plat gitu ya. Berat tangga, ya berat atap ya sudah termasuk di dalam. Berat openingan ya. Kusen gitu ya. Berat apalagi misalnya.
yang termasuk daripada bangunannya. Ya, termasuk segala unsur tambahan tetap yang merupakan satu kesatuan dengannya. Nah, di sini ada beberapa meter satuan klasifikasi untuk meter perseginya, ya. Beban mati pada struktur, beban mati besar bebannya. Kalau untuk batu alam itu sama dengan 2.600 kg per meter kubik. Beton bertulang, kalau betonnya saja berapa biasanya? Betonnya saja 2.200 gitu ya. 2.100 gitu ya. Ada 2.400. Nah, kemudian dinding pasangan setengah bata 250. Ya, sekali lagi nih untuk kita memperhitungkan semua beban yang bekerja di struktur kita ya. Jadi nanti kan ada finishing, ada tegel, ada spasi, ya kan, ada skritnya ya. Ya kan, pasirnya itu ya. Terus kemudian ada juga langit-langit dan atau penggantung ya. Rangka plafon gitu ya. Itu berapa? 18 kg. Terus kemudian lantai ubin dan dari semen Portlandnya 24, spesi per sentimeter tebalnya ya 21, kolam renang misalkan ya, yang ini ya. Nah, kemudian ada juga beban hidup. Nanti kita coba lihat detailnya di 83 itu ya. Nanti mungkin kita sambil jalan aja. Beban hidup adalah semua beban tidak tetap kecuali beban angin, beban gempa, dan pengaruh-pengaruh khusus yang diakibatkan oleh selisih suhu, pemasangan, erection, penurunan pondasi, susut, dan pengaruh-pengaruh lainnya. Ya. Nah, meskipun dapat berpindah-pindah, beban hidup masih dapat dikatakan bekerja perlahan-lahan pada struktur. Ya. Nah, beban hidup diperhitungkan berdasarkan perhitungan matematis menurut kebiasaan yang berlaku pada pelaksanaan konstruksi Indonesia. Jadi ini yang dipahami ya. Nah, beban hidup pada struktur di sini lantai apartemen misalkan untuk ini ya, klasifikasi untuk besaran bebannya. Kalau untuk lantai apartemen kurang lebih 250 untuk beban hidup. Jadi kemungkinan ada berapa orang bisa dalam satu apartemen ya. 250 kalau kayak lu tuh misalnya berapa 100 ya? Ya 100 berarti cuma hanya 2,5 orang ya kan? Atau dua mungkin ada anak kecil di dalam ya. Tapi kalau misalnya ya mungkin 5 orang lah. Misalnya dia suami istri berarti anaknya 2 berarti 4 ya kan? Bener nggak? Itu jadi. Nah, terus tangga bordes 300 ya. Plat atap 100, lantai ruangan 400, beban bekerjanya 100 ya. Jadi teman-teman kan nanti bisa di soal tugas besarnya nanti kan bisa dicantumkan juga nih variabel-variabel ini nanti kenapa kamu pilih itunya ya. Terus kemudian ada beban dinamik. Beban dinamik adalah beban yang bervariasi intensitas beban yang terhadap waktunya. Ini kita udah ini. Terus kemudian beban dinamis juga terdiri dari beban gempa dan beban angin. Nah, kita lihat dulu beban gempa. Ya, beban gempa itu ya fenomena getaran ya dikaitkan dengan kejutan kerak bumi. Ya, jadi yang kita lihat yang kita tinjau adalah pergerakan tanahnya atau kecepatan rambat tanahnya ya. Ya, beban kejut ini disebabkan oleh banyak hal. Ya, faktor utamanya adalah yang kita sudah pelajari, adanya likuifaksi, adanya sesar ya, adanya patahan ya kan, benar nggak? Mempengaruhi daripada permukaan bumi. Bisa dia di gempa dalam, di gempa sedang dan gempa dalam, gempa sedang dan gempa dangkal ya. Oke, tergantung daripada lokasi gesekan atau disebut dengan fault zone. Ya. Nah, kejutan tersebut akan menjalar dalam bentuk gelombang. Nah, gelombang itu menyebabkan permukaan bumi dan bangunan di atasnya bergetar. Jadi makanya ada amplitudo getaran, ya kan? Periode getaran terhadap cepat rambat daripada permukaan bumi itu untuk meresponnya ya. Nah, pada saat bangunan bergetar, timbul gaya-gaya pada struktur bangunan dengan adanya kecenderungan dari massa bangunan untuk mempertahankan diri dari geraknya. Jadi kalau kita bicara tentang massa bangunan berarti nanti yang jadi tahanannya apa? Kekakuan bangunannya, betul nggak? Ya, kekakuan bangunannya, massanya pasti ya. Jadi juga berpengaruh ya untuk ininya. Nah, gitu ya. Jadi massa bangunan untuk mempertahankan diri dari gerakan. Nah, gaya yang ditimbulkan disebut dengan gaya inersia. Gaya besar tersebut tergantung dari faktor ini tadi massa bangunan. Ya, kita udah juga paham. Massa beratnya juga pasti berpengaruh. Kalau dia enteng ya nggak mau terbang.
gampang digoyang ya. Kalau misalnya dia gede kan agak susah gitu goyang. Ya kan? Tapi kalau dia kayak si paras gitu ya mungkin gampang terbang mungkin. Ya kan? Ya. Kemudian distribusian massa bangunan, kekakuan struktur, jenis tanahnya pasti ya. Ya, jadi ini kondisi ini yang penting, mekanisme redaman dari struktur yang kita pahami itu, perilaku besar alami getaran itu sendiri, wilayah gempanya, 1, 2, 3, 4 ya, periode getar alaminya. Nah, itu yang penting. Nah, faktor-faktor berpengaruh, faktor keutamaan strukturnya ya, faktor reduksi ini kita udah pelajari juga zonanya ya. Ini kita yang sudah kita ini juga ya, faktor reduksi gempanya ya. Kemudian faktor keutamaan ya. Nah, di sini faktor reduksi gempa ini kan nanti ada beberapa poin ya, rangka pemikul momen yang nanti kita desainnya ya, sistem pemikul rangka pemikul beban gravitasi secara lengkap ya. Di sini yang akan mengakomodasi mekanisme lentur ya, momen lenturnya. Nah, di sini ada sistem pemikul momen gempanya, struktur rangka pemikul momen biasa ya, bertempur tulang. Ya, jadi di sini nanti ada teman-teman di kemarin ya. Jadi ada yang biasa, ada yang menengah sama yang khusus. 3,5, 5 dan 8 kalau misalnya ya R-nya. Kemudian faktor respon gempa C, gempa spektrum respon gempa misalnya zona gempanya tergantung ya. Misalnya di Salatiga gempanya 2, jenis tanahnya dia apa? Berdasarkan hasil tes NSPT-nya misalnya kuat geser neralirnya berapa SN-nya, beban itunya ya. Jadi nanti bisa ketahuan PS-nya berapa, N-nya berapa tadi itu ya. Terus dia masuk di tanah sedang, tanah lunak, tanah keras ya. Ya, tanah khusus nanti kita juga. Nah, kemudian ada beban angin. Beban angin menurut Indonesia 1971 diperhitungkan menganggap adanya tekanan positif dan tekanan negatif. Jadi tekanan isap. Jadi selalu tekanan isap itu sama dengan 1, berapa bisa 1,5 ya dari tekanan positifnya biasanya. Ya, jadi artinya pada saat ada angin menekan sesuatu, jadi gaya baliknya itu dia lebih besar daripada gaya yang menekan di awal atau tekanan positif lebih besar dari tekanan negatif lebih besar dari tekanan positif yang di awal ya. Nah, teman-teman nanti akan banyak di perhitungan kalau misalnya nanti teman-teman jadi konsultan atau memperhitungkan misalnya kekuatan curtain wall ini akan kelihatan curtain wall kaca ya. Nanti apa namanya? Angin hisapnya itu nanti akan lebih besar daripada angin yang diberikan pertama kali. Oke. Di sini dia apa namanya? Kilogram meter persegi. Ya. Tekanan dengan mengalihkan tekanan tip velocity differential-nya. Nah, ini dari sisi apa beban gempa, beban angin. Nah, kemudian ada yang di sini faktor beban kombinasi. Nah, di tahun 1983 ini juga nanti diatur ya, rumah dan gedung ini kenapa penting kita memberikan beban kombinasi, teman-teman. Ada yang tahu nggak? Supaya apa sih sebenarnya? Supaya apa? Hah? Betul. Terus apa lagi kira-kira? Kenapa sih harus dikombinasi gitu? Faktor beban dan kombinasi. Ya, ya kadang memang beban itu kan nggak bukan nggak biasanya sih nggak bekerja sendiri-sendiri kan, pasti berbarengan. Beban hidup, beban mati barengan, ya kan? Beban hidup, beban mungkin tidak dalam waktu untuk gempa tidak dalam waktu yang bersamaan pastinya. Tapi kalau misalnya seperti beban mati, beban hidup, dia konsisten terus kan, bersama kan pasti. Tapi mungkin nilainya akan fluktuatif, mungkin mengikuti berapa jumlah orang di dalam, ya kan. Tapi kalau beban matinya pasti udah konstan. Ya. Nah, menurut peraturan beban Indonesia untuk rumah dan gedung, ada dua kombinasi pembebanan yang ditinjau dari struktur itu, yaitu pembebanan apa kombinasi pembebanan tetap dan kombinasi pembebanan sementara. Ya. Nah, kombinasi apa namanya beban tetap dianggap beban bekerja secara terus-menerus pada struktur selama umur rencananya, ya, artinya selama digunakan. Nah, kombinasi beban tetap disebabkan oleh bekerjanya beban mati dan beban hidup. Itu udah pasti. Kayak kita seperti inilah ya, contoh di lantai 2 ini udah pasti.
Di sini sudah ada komputer, sudah ada bangku, meja, dan di sini sudah pasti akan ada orang, ya kan? Sudah ada pasti tegel dan sebagainya. Ya. Terus kombinasi beban sementara tidak bekerja secara terus-menerus pada struktur, tetapi pengaruhnya tetap diperhitungkan dalam analisis struktur kita. Jadi ini penting. Kombinasi beban disebutkan beban yang bekerja, ya. Beban mati, beban hidup, beban gempa. Nah, nilai tersebut dikalikan dengan suatu faktor magnifikasi, yaitu seperti faktor beban. Makanya kenapa penting faktor beban itu kenapa sih penting, teman-teman? Supaya apa? Faktor beban apa sih? Buat apa sih sebenarnya? Supaya ada apa? Supaya ada keamanan, betul. Ada spare-nya. Gak mungkin dong kita ibaratnya nggak ada kasih spare yang tak terduga kan. Sedangkan kita aja kalau misalnya ada biaya lain-lain kan, benar nggak? Jadi ada biaya atau beban yang kita perhitungkan sebagai beban tambah di situ. Misalnya dia satu satuan, pasti kita lebihkan 20% lah supaya kita jaga spare-nya. Benar nggak? Nah, keamanan itu. Jadi kita penting ya. Ya, kemudian faktor beban memberikan nilai apa namanya kuat perlu ya dalam perencanaan beban dan struktur. Nah, di sini rancangan standar nasional tata cara perencanaan struktur beton bertulang untuk gedung menentukan nilai kuat perlunya. Nah, ini sudah kita pelajari juga di beton satu juga ya untuk kuat perlu ya untuk menahan beban mati biasanya 1,4 untuk satu satuan saja. Hanya deadlocknya saja, benar nggak? Ya, kuat perlu untuk menahan beban mati, kemudian beban hidup L juga beban atap paling tidak harus sama dengan, nah ini yang biasa ya. Kalau biasa kan kalau kita untuk kombinasi dua beban aja 1,2 sama 1,6 ya, ya kan? Ditambah dengan ada beban beban hujan R ya. Ya, 0,5 A atau R ya. Ya. Kemudian yang kedua ada bila ketahanan struktur ada beban angin W harus diperhitungkan dalam perencanaan maka di pengaruh kombinasi beban D dan L dan W harus ditinjau yang menentukan nilai U-nya terbesar yaitu nilainya ini 1,2 ditambah 1,0 L tambah plus minus 1,6 W ditambah 0,5 ya. Kombinasi juga harus memperhitungkan kemungkinan beban hidup L yang penuh dan kosong pada kondisi yang paling berbahaya. Nah, di sini juga sama U sama dengan 0,9 deadlock ditambah dengan 1,6 beban anginnya ya. Nah, di sini ada beberapa juga untuk yang ketahanan struktur tidak beban gempa juga ini sama ya. Nah, ini nanti kita masukkan faktor-faktor ini ya, faktor-faktor reduksi ini di kombinasi nanti di perhitungan kita ya, teman-teman. Ya. Nah, bila ketahanan terhadap tekanan H diperhitungkan dalam perencanaan ya, persamaan 3.2, 3.4, 3.6 tadi ya. 2, 4, 6 ya. Di sini ditambahkan 1,6 H-nya ya. Keadaan aksi struktur kembali mengurangi pengaruh W dan oke. Nanti ini juga ada tertera di SNI kita ya, SNI yang apa untuk kita perhitungkan terhadap gempanya misalkan nanti ada sendiri berapa nilai-nilai ini. Terus terhadap penurunan pondasi juga sama ya. Pondasi rangka susut, ekspansi beton, nilai U-nya minimum 1,2 D plus T ya. Terus ditambah 1,6 L ditambah 0,5 ya. Ya. Nah, untuk yang pengangkuran pasca tarik harus digunakan faktor beban 1,2 ya. Jadi bisa di ini. Nah, kemudian kita ada faktor reduksi, ingat yang kemarin kita ACI apa? Yang ACI 2000 berapa? 99 ya, sorry. ACI itu ya yang kemarin kita masukkan input dia yang pendekatan dengan SNI ya. Nah, di sini faktor reduksi dari apa namanya? Kekuatan rencana struktur kuat minimal harus direduksi ya. Faktor reduksi kekuatan sifat beban bekerja SKSNI T15199101 menetapkan berbagai nilai reduksi kekuatan ya, ya. Nah, di sini ada berapa nilainya ya. Jadi bisa beban atur tanpa gaya aksial 0,8,
gaya aksial tarik lentur di 0,8, gaya aksial tekan dengan lentur ya kombinasi 0,7 untuk spiral, terus yang biasa 0,6 lintang dan torsi 0,75 dan tumpuan pada beton 0,65 ya. Oke teman-teman, itu terus kemudian kalau kita lihat sedikit untuk yang perinciannya misalkan ya, kita lihat dulu teman-teman yang tadi. Nah ini beberapa pedoman pembebanannya ya. Jadi ada yang untuk jembatan jalan raya itu SNI 031725, terus untuk beban gedung 19. Oh ini ada yang 89 ya. 89 ada ya. Jadi SNI yang ini ada. Kita coba lihat ya. 89. Oke, kita coba ya. Oke. Oke. Ya ini 89 teman-teman. Saya siap udah. Oke. Oh ini untuk baja tapi ya. Sebentar ini untuk struktur baja tapi ya. Ini untuk baja. Oke, 83. Oke. Oke, untuk yang ini. Oke. Oke. Ya, ini untuk ininya. Terus kemudian beban mati sudah kita bicarakan tadi ya. Beban hidupnya juga sudah. Gempa, beban khusus ada. Ya, mungkin ini beban yang bekerja pada gedung atau bagian gedung akibat suhu ya. Pengangkatan, pemasangan, penurunan fondasi tadi sudah ya. Nah, di sini tadi lebih jelas lagi teman-teman kalau misalnya punya buku teknik sipil ada ya. Kalau baja itu, nah itu kan ada kita ya. Nanti kan ada yang baja ya. Baja itu berapa? 78 berapa? 78 5. Coba. Kalau untuk batu alam tadi sudah, kemudian batu belahnya tadi sudah, ya. Terus kemudian nanti yang batu karangnya, batu pecah, ya. Terus besi tuangan. Tadi kalau betonnya saja itu 2.200 tadi, ya. Beton betulangnya 2.400, kayu 1.000 ya. Terus kerikil berapa tuh kerikil? Koral 1.600 ya. 1.650 ya. Bentar ya. Saya ngecas dulu. Ya, terus kemudian apa tuh? Pasangan batu kali ya. Batu cetak itu semua udah ada ya, teman-teman. Ini tadi semen juga sudah ada ya, teman-teman. Ininya terus kemudian beban hidup udah ya tadi. Beban hidup ya. Nah, ini juga ada yang menarik nih ya, teman-teman ya. Untuk yang beban hidup penonton di tempat duduk tidak tetap, misalnya penonton seperti di bioskop itu dikasih 500 ya. Terus tangga, terus
kemudian dia gedung parkir, lantai gedung parkir misalnya itu 800 untuk yang lantai bawahnya, untuk yang lantai tingkatnya 400. Balkon 300. Nah, nah di sini coba kita lihat dulu untuk beban peletakannya, untuk beban mati dan hidup tadi sudah kita tahu ya. Nah, beban angin itu yang seperti ini. Ya, ada yang pressure, ada yang uplift ya. Jadi ada yang datang, ada yang pergi ya. Nah, beban angin seperti ini. Nah, saya bilang tadi kalau misalnya ada punya kaca, berarti dia ada ini ya. Nah, ini ada yang penurunan pondasi, ya. Jadi ada perbedaan tekanan tanahnya seperti ini ya. Kalau suhu mau susut sih nggak terlalu ya harusnya. Nah, beban gempa seperti ini teman-teman kemarin ya, yang pemahaman kita ada epicentrum, epicentrumnya, posisi pusat gempanya di mana ya epicentrumnya. Ya, di permukaan seperti apa, ada pergeseran nantinya sehingga posisi awal seperti ini namanya seperti itu. Terus kemudian wilayah gempanya ya, ini ada di sini juga teman-teman ya. Jadi ada wilayah Indonesia percepatan puncak batuan dasar dengan periode ulang 500 tahunan. Nah, nanti bisa lihat nih kalau yang wilayah 6 mungkin saya gedein dulu. Jadi kita bisa ketahuan tuh. Ya. Misalkan kita pengen lihat di bentar ya. Misalnya kita lihat di Jakarta. Jakarta itu mana sih? Ini Jakarta ya. Di antara berarti titiknya di hijau. Kok hijau Jakarta? Orange ya. Apa ini ya? Apa namanya? Jakarta hijau. Oh iya ini titiknya ya. Oke, Jakarta oke sip. Jakarta hijau ya, wilayah 3 ya, bener ya? Enggak loh, ini titik ini, titik ini, titik ini. Ini loh, lihat ini nah, titiknya di sini nih, titiknya sini. Bandung di kuning, Bandung wilayah 4, Cilacap wilayah 4, Jogja hijau, Jogja wilayah 3. Ya. Nah, Solo ada Solo tenggelam. Parah banget. Ya. Ya. Nah, ini beban gempa yang tadi ya. Jadi di sini ada apa? eh, yang tadi ya, periode getar tadi ya kalau misalnya ada terjadi gempa. Kombinasi tadi ini ya yang biasa. Nah, mungkin bentuk-bentuk bebannya mungkin sedikit refreshment aja teman-teman yang di ansur 1 ya. Jadi bentuk-bentuk bebannya di sini ada beban apa? Terpusat, beban titik. Nanti teman-teman akan mengkondisikan bisa juga misalkan misalnya di pemodelan strukturnya nanti karena dia beban merata di suatu meter square tertentu nanti kita bisa buat dia jadi beban titik ya. Jadi misalkan contoh juga ada yang misalnya konsentrasi loadnya di dalam satu titik, misalnya beban roda kendaraan di atas jembatan, beban sebuah kolom di tumpuan balok ya. Terus ada juga yang beban merata uniform load key ya teman-teman nanti juga ada di kalau seperti plat itu nanti distribusinya nanti lebih ke merata ya. Ada juga kenapa dia beban segitiga atau trapesium nanti dia di plat biasanya nanti kita mengakomodasi untuk luasan platnya ada yang trapesium, ada yang segitiga. Ada juga yang tidak beraturan. Nah, contohnya misalnya beban terpusat ya, ya seperti ini ya. Kalau ada beban merata ya. Jadi beban merata di sepanjang baloknya misalkan ya. Nah, contohnya seperti ini. Tributary area load pad-nya misalkan seperti ini ya. Jadi beban-beban yang ada di sini nih nanti dia distribusikan dibagi dua di kanan kiri baloknya. Ya, jadi ini bagaimana distribusi bebannya ya. Jadi dari beban atas nanti akan ada reaksi tumpuan yang terjadi di masing-masing baloknya terus nanti diteruskan ke kolomnya ya. Oke, itu kemudian jenis beban strukturnya ya beban aksial normal, beban geser, beban momen lentur,
torsi ya teman-teman ya. Apa bedanya antara analisa struktur dan desain struktur? Kalau analisa menganalisis, kalau desain mendesain. Pinter. Nah, itu satu. Apalagi dong? Hah? Ya kan? Ya kan? Kalau jalan pakai kaki, kalau misalnya naik mobil berkendara. Ya. Enggak pakai mata kalau dia duduk gimana jalan. Ya, jadi bedanya apa analisa struktur sama desain struktur? Analisa struktur, desain struktur apa, Rizky? Apa yang diketahui kan gitu. Strukturnya apanya? Kolomnya apanya lagi? Ya, semuanya apaan. Jadi kalau bicara analisa struktur apa sih? Kalau analisa struktur misalnya satu itu ngapain sih sebenarnya kita cari apa? Beban yang terjadi, betul. Nah, momen gitu ya. Jadi analisa struktur ngapain? Untuk mendapatkan momen. Momen itu apa sih? Momen lintang itu apa sih? Gaya apa? Gaya apa? Gaya dalam dong. Ini hati-hati. Nggak simple tapi kalau menurut saya itu nanti ditanyakan setiap kali nanti skripsi proposal itu ditanya kalau misalnya dia ini ya beban aksial normal, aksial load, shear load, bending moment dan torsion. Kalau untuk yang ini desain struktur mau dapetin apa? Materialnya apa itu maksudnya? Bahan-bahannya. Apa bahannya? Apa bahannya? Beton, apalagi bahannya apa? Maksudnya apanya? Mutunya apa ya lagi tuh? Ukurannya dong, dimensinya, baloknya berapa mau pakai, tulangannya berapa, mutunya berapa ya. Ya, ini ininya ya, perjanjian-perjanjiannya teman-teman sudah juga internal force yang aksial gitu seperti apa ya. Oke. Oke. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Nah, contohnya seperti ini nih, benar nih ya. Satu lagi ya untuk yang beban ya. Untuk bebannya ya, misalkan contoh nih ya, ini untuk yang contohnya ya misalnya. Nah, misalnya load distribution nih, teman-teman. Untuk yang plat, misalnya dia ada L1, L2 nih. Berarti kan ini kan L1 sama dengan L2, berarti dia 45 derajat. Ya kan? Berarti gimana cara ngitung pembebanannya? Berarti berarti ini kan segitiga nih. Berarti ada satu sisi yang arahnya ke sana, ke sini, ke sana, dan ke sana. Berarti artinya di sini ada L, L-nya sama, berarti di sini nilainya berapa? QL per 2, ya, separuhnya. Maka jadi QL kuadrat per 8, per 8. Nah, kalau misalnya ini kan yang 45 derajat, kalau misalnya dia yang enggak 45, sorry, ini 45 derajat tapi dia L1-nya dibagi L2-nya dibagi L1-nya sama dengan 2 atau kurang dari 2, berarti di sini ada sisi yang trapesium dan sisi yang ini segitiga. Nah, ingat aja nih, berarti yang segitiga itu adalah balok yang AB-nya, terus yang trapesium berarti balok yang BD-nya. Ya, oke ya. Nah, ini nanti teman-teman pas ngitung platnya ya untuk ini ya. Nah, atau juga bisa load distribution-nya misalnya L2 per L1-nya lebih besar dari 2 misalkan ya, karena dia bentangannya juga cukup besar. Berarti tinggal dibagi 2 aja. Bagi 2 sisi kiri, sisi kanan aja. Ya. Nah, contohnya nih misalkan berat beban mati misalnya contoh tadi ya. Misalnya berat plat kita berapa tuh? Tebalnya berapa? 12. Berarti 12 kali 2400 tadi kan, total bertulang kan. Nah, finish adukan, misalnya finish adukannya berapa senti nih? 2 senti berarti. Dikali dengan kalau adukan berapa? 2100, jadi 42. Terus kemudian ada marmer, granit misalnya. Keramik 1 senti berarti 0,01 kali 2400. Terus rangka plafon berapa meter persegi? Ducting berapa? Totalnya berapa? Nanti beban hidupnya karena di apartemen
250. Jadi dead load-nya 397, itunya ini. Nah, contohnya misalnya contoh hitung pembebanan eh, untuk portal ASB dan AS2 ya. ASB mana sih? ASB ya benar, ASB mana? Ini ya. ASB 2 di mana? Yang mana? Oke, ini ya berarti ya. Bisa aja susah jelasin. AS2. Ya, berarti ini ya berarti ya. Yang B dan AS2. Berarti ngitungnya gimana jadinya berarti? Kalau misalnya kita pengen tahu lihat yang AS-B sama AS2. AS-B ini ya. Berarti yang ini kan segitiga semua nih, benar nggak? Yang di sini berarti yang AS-B-nya trapesium sama segitiga gitu ya, hitungnya gitu ya. Jadi kita misalnya pengen tahu hanya untuk area ini aja nih, di balok ini aja nih, misalnya kita pengen tahu nih. Nah, caranya begitu. Beban yang bekerja di area sini aja. Kenapa diambil AS-B sama AS2? Perpotongan. Terus dia apa deh? Ya bentang yang paling panjang di situ kan, yang di tengahnya itu ya, benar nggak? Beban yang bekerja maksimumnya di situ. Oke, nah ini load combinationnya tadi ya, yang ini. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Hmm, ya, ya betul. Arah X, arah Y, ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Oke, itu untuk beban. Nanti berarti teman-teman nanti ngitung ya. Berarti kalau misalkan dia yang kayak kemarin, bentar ya. Saya buka dulu deh. Yang kemarin kan sudah saya jelasin juga tuh teman-teman ya. Sebentar. Oke, ini ya teman-teman contoh ya. Contoh kemarin ya. Beban-bebannya kemarin sedikit ya, ini dari Batara kemarin. Bentar ya. Siap. Sudah kemarin. Dikirim. Sudah. Ini save. Sudah. Bentar ya. Sudah teman-teman, ini kita lihat dulu ya teman-teman kemarin ya. Yang ini oke, ini kan bangunannya kan 20 meter ya. Lantainya 4 meter. Balok-baloknya sudah ada ya 20 45 untuk balok 1 sampai 4. Lantai 5-nya atapnya B2-nya 20 kali 35, kolomnya 45 kali 45, kolom 2-nya 40 40, kolom 3-nya 35. Lantainya ada lantai untuk plat lantainya 12 cm, atapnya 10 ya. Jadi ini sumbernya dari Ismail Batara. Nah, di sini ada beban matinya sudah diketahuan, mekanika beban keramik, plafon, mekanik elektris 1,49,
beban hidupnya untuk perkantoran 2,5 kilonewton ya satuannya ya. Beban matinya atap 0,73 untuk yang beban hidup atapnya 1, beban mati tambahan balok dindingnya pasangan setengah batu 2,5 ya. Nah, ini caranya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita ngitungnya gimana teman-teman? Untuk yang lantai 5 tadi kemarin yang dihitung Rizky gimana? Hitungnya gimana Rizky? Yang hitung berat struktur pada lantai 5 gimana caranya? Jadi kita hitung kan kolom-kolom yang diperhitungkan hanya setengahnya aja dari tinggi kolom lantai 5 ya untuk memperhitungkan berat strukturnya. Jadi hanya yang diperhitungkan elemen 5 itu segini doang. Setengahnya ya. Berat platnya tadi berapa? 15 ya. Untuk plat sendiri. Berat apa? Iya, panjang lebar bangunannya. 0, ini 10-nya ya, 10 cm tadi ya. Benar nggak sih? 15. Kan atapnya kan 10 kan? Ininya kan 15 nih. Tingginya. Terus lebarnya berapa tadi? 15. Mana sih 30? Apanya 30? Ini loh 15 loh, 15 nih. 30 dari mana? Oh. Oke, dah. Oke. Nah, berarti 15 kali 15 kali 10 tebelnya kali 24 ya. Ini kan kilonewton sekian. Ya, ini berat tambahan tadi 15 kali 15 kan 0,73. Yang plat tambahan tadi kan yang ini kan. Ini ya. Terus kemudian yang apalagi berat baloknya. Baloknya tadi berapa? Balok B2. B2. Mana? B2 ya 20,35 20,45 ya. Di mana ukurannya ada? Oh ya ini nih B2 0,2 kali 0,3 4,6 apanya? Panjangnya ya. Nah, ini 24 kali 24 ya, berarti ya. Oke. Terus yang ini juga sama ya, kolomnya kan tadi kan diperhitungkan cuma separohnya ya. Berarti 2 ya. Ini kali 4. Ini apa namanya? Baloknya ada 24 berarti ya. Betul nggak? Ada berapa sih 24 betul nggak? Nih 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya. Hah? 1, 2, 3. 3 kali 4 berapa? 12. Ini 1. Ini berapa? Iya. Dia 24. 12 kali 2 benar. Rizky asbun doang lo. Udah. Ya udah. Kolom 2 dapat ya 0,4 0,4 ya. Kolom 2-nya tadi 0,4. Kolomnya 0,4 ya kolom 2-nya. Ya. Ya, berapa biji itu? Ya. Kali 8 ya. Kalau yang K2-nya 8. K2-nya 8. Berarti ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya begitu seterusnya ya teman-teman ya. Kalau K3-nya berapa, dindingnya berapa. Nah, baru total atapnya sekian. Terus jangan lupa ada beban hidupnya di sini ya. 225. Dikali 1 kan. Beban hidupnya 1. Untuk atap. Nah, berikut seterusnya ya teman-teman ya. Lantai atap 5, lantai 2 berarti 3 dan 4. Berarti dia kan masing-masing lantai 2 itu. Lantai 2 berarti ada setengah atas, setengah bawah ya. Berarti ya. Jadi 1 lah ini. Ya. Jadi lantai 2 dan lantai 4 sama ya. Kemudian lantai satunya beda, lantai satunya berarti dia yang mana tuh? Ya, ini ya berarti ya lantai satunya. Jadi ada yang 1 di sini, ada setengah lagi di sana. Ya, setengah kolom lantai 2 ditambah dengan
berat daripada lantai satunya. Oke, tuh dapatnya seperti ini. Distribusinya seperti ini. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Ya, untuk ininya sebentar. Yang 83 sama ya teman-teman ya. Ya sama sebenarnya, nggak ada bedanya terlalu ini. 1983. Ya teman-teman nanti bisa soal tugas besarnya bisa dikerjakan untuk ininya, beban hidupnya. Nah ini jangan lupa juga modulus elastis kita ya 2100 200.000 ya. Oke, ada pertanyaan? Cukup ya. Baik, saya rasa cukup untuk penjelasan pembebanan. Kalau nggak ada pertanyaan, oke, oke, sip.